Halo semuanya, di video sebelumnya kita sudah membahas sampai median ya. Seperti yang sudah saya katakan di video sebelumnya bahwa dari median kita bisa mendapatkan kuartil. Apa itu kuartil? Kuartil adalah membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 sama rata. Seperti ini contohnya. Jadi kuartil itu ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Masing-masingnya adalah 25% karena dibagi 4 sama rata. Kuartil 1 saya notasikan dengan Q1, kuartil 2 Q2, dan kuartil 3 Q3. Jika kalian cermati lagi, kuartil 2 ini sama dengan median. Jadi kalian sudah tahu ya cara menghitung kuartil 2, sekarang kita akan menghitung kuartil 1 dan kuartil 3-nya. Ini adalah cara untuk menentukan lokasi atau letak kuartil itu sendiri. Kuartil 1 itu dengan cara N plus 1 dibagi 4, kemudian kuartil 2 N plus 1 dibagi 2, kemudian kuartil 3 3N plus 1 dibagi 4. Dengan N-nya itu sendiri adalah jumlah sampelnya. Saya berikan contohnya ya. Nah, di sini saya punya datanya itu seperti ini. Oh iya, saya lupa ingatkan kembali kalau kuartil ini harus diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Sama seperti median. Datanya harus diurutkan ya untuk kuartil sama seperti median. Nah, untuk contoh soalnya tadi saya punya soal ini nih. Misalnya saya punya data 11, 12, 13, 16, 16, 17, 18, 21, 22. Ini datanya sudah diurutkan. Bagaimana menentukan Q1, Q2, dan Q3-nya? Kita harus tahu dulu lokasinya, berarti kita cari dulu lokasi Q1. Lokasi Q1 itu adalah N-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ditambah 1 dibagi 4. 10 bagi 4, 2,5. Maka letak Q1 ada di 2,5. Berarti ini data ke-1, ke-2. Nah, di sini ada Q1. Berapa hasilnya Q1 itu? Nah, karena ada di tengah-tengah, berarti Q1-nya itu adalah 12 tambah 13 dibagi 2. Hasilnya adalah 12,5. Gitu ya. Oke, lanjut lagi ke lokasi Q2. Lokasi Q2. Ini Q1 ya. Sama dengan N plus 1 tambah 2, N-nya 9 ditambah 1 dibagi 2. Itu sama dengan hasilnya adalah 5 ya. Maka lokasi Q2 itu ada di data yang kelima. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini adalah Q2. Nah, karena kan Q2-nya sudah dapat nilainya ya, tidak usah dicari lagi seperti Q1 karena Q2-nya kita sudah dapat nilainya. Q2-nya adalah 16. Begitu ya. Oke, satu lagi berarti lokasi Q3. Lokasi Q3 sekarang. Lokasi Q3 di mana? Di 3 kali 9 tambah 1 dibagi 4. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 7,5. Oke, berarti di data 7,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7,5 berarti di sini Q3. Maka hasilnya adalah untuk Q3 itu sama dengan 18 tambah 21 bagi 2. Ini sama dengan 19,6. Jadi itu tadi adalah cara untuk mendapatkan Q1, Q2, dan Q3-nya. Dimana ingatkan kembali Q2 ini adalah median. Ya, nilai tengah. Ini Q3-nya. Bisa ya semuanya ya, gampang ya. Nah, dari data-data ini tadi kan kita punya rata-rata, kemudian punya modus, punya median, Q1, Q2, dan Q3. Kita bisa membuat yang namanya box plot. Ya, box plot itu kalian sudah pernah lihat kan di video sebelumnya bentuk box plot.
Saya akan menunjukkan cara membuat box plotnya. Yang harus diketahui dari membuat box plot, yang pertama di ujung kiri ini adalah N minimum, di mana data yang paling kecil. Kemudian yang ini N maksimum. Lalu setelah itu kita punya di sini data ini adalah Q1. Kemudian di yang sini adalah Q2. Lalu di sini adalah Q3-nya. Gitu. Hanya itu saja untuk membuat box plotnya. Saya contohkan datanya pakai data yang ini ya, masih sama ya. 11, 12, 13 dan yang ini ya. Kita buat dulu garis bilangannya. Dari 11 sampai 22. Ya, yang terkecilnya, data terkecil adalah 11, data terbesarnya adalah 22. Ya. Semuanya harus berurutan angkanya. Oke, yang angka 14, 15 nggak ada nih di datanya, ya nggak apa-apa, kita masukkan saja karena kan garis bilangan harus berurutan. Nah, nanti baru kita masukkan informasi-informasi yang kita punya, gitu ya. Oke, berarti selanjutnya kita harus mencari Q1. Q1-nya itu adalah 12,5, berarti ada di sini kira-kira. Di sini adalah nanti Q1-nya, ya, yang ini Q1. Kemudian kita mau juga ada median. Nah, di sini kita tandai dulu ini adalah Q2. Lalu setelah itu kita mau lagi Q3 19,6 di sini misalnya ya. Ini adalah Q3-nya. Maka gambar box plotnya itu adalah nah, jadi seperti ini gambarnya. Di sini adalah Q1, kemudian ini Q2 dan ini Q3. Di sini tadi adalah X N minimum dan ini adalah N maksimum. Begitu. Nanti kalau sudah buat gambar ini mau dihapus lagi angka-angkanya ya boleh agar menjadi seperti yang di atas. Gitu ya. Bisa ya untuk membuat box plotnya ya. Mudah ya. Silahkan kalian yang mau berlatih boleh menggunakan data-data yang lain untuk membuat box plot dan mencari nilai-nilai untuk ukuran pemusatan data, nilai rataan, median, modus, dan kuartilnya. Untuk video kali ini saya cukupkan sampai sini dulu ya. Nanti kita bahas kelanjutannya di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dadah!